oleh Zone karena memang balik lagi semua tim itu butuh untuk masuk ke Super Weekend yang pertama. Ini gak boleh sampai kelewatan. Super Weekend yang pertama bisa untuk mengumpulkan poin juga dan yang lebih penting adalah menaikkan mentalitas. Ya, itu dia match terakhir kita. Ini dia Irengel dengan arah pesawat yang tampaknya cukup pelit di sisi kiri dari bagian Very Pier menuju ke arah shooting range. Wow, ini dia tim-tim yang akan mengisi area-area dari Irengel kita. Skylight harusnya cukup enak ya berada di area server nih di ujung sana. Betul, ini nggak cuma Skylight, dari Alter Ego juga enak. Zone kalau memang tadi pindah ke arah rumah 12 juga enak banget. Dan ini juga menguntungkan bagi tim Takai juga yang turun di daerah Primors dan juga GD yang tadi Very Pier. Tapi ini andaikan dari tim GD nggak nabrak ke arah Primors. Tapi kita bakal juga dari beberapa tim sudah mulai terpantau turun ke arah daerah mereka masing-masing. Gue penasaran nih karena kalau diprediksi banyak, bisa bilangnya mungkin media, banyak juga dari komunitas, banyak yang bilang GD turun di Very Pier. Tapi kalau yang gue lihat, ketika ada Takai pun mereka bakal turun di Primors dan mungkin Takai yang ngambil tempat lain. Ya, itu yang terjadi di hari ini. Tapi akan kita lihat juga akankah terulang lagi hal semacam itu yang tadi sudah Bang Flo bahas dari Genesis Dogma dan juga Takai Live Cap. Akan coba turun di arah Quarry seperti di Irengel sebelumnya dan Zone kembali tidak berada di school. Oh, mereka menuju ke arah Gatka kayaknya. Tampaknya Fight for School sudah selesai. Ya. Karena baik lagi, kita sementara hari ini kita sudah melihat tim Araki dan juga tim Zone sudah pukul-pukulan di game pertama, tampaknya game kedua selanjutnya sudah damai. Cuma nggak tahu namanya tim itu ketika sudah mendiskusi malam-malam, ketika sudah tidur bangun yang keadaan seger, biasa ada pikir-pikiran, ya cobain lagi yuk. Ya. Who knows. Tapi Itu ya, dia. sementara kita bakal lihat dengan kedamaian yang terjadi, harusnya semua tim bisa bermain dengan cukup maksimal dengan arah zona yang kali ini nggak beda jauh dengan game pertama, tapi nggak sesadis game pertama. Lebih center kali ini. Ya, lebih center kalau kita lihat ya circle-nya. Ini dari 3 Irengel yang sudah dihadirkan, circle-nya selalu berada di area kiri. Nampaknya jadi magnet nih, kota-kota yang di kiri. Ya, ini bakal jadi magnet. Tapi kita bakal lihat Kenia dengan zona yang cukup sentral, masuk ke arah ruinsnya, masuk juga sampai ke arah Very Pier. Akankah kita melihat tim-tim langsung menghajar ke center? Karena centernya kan tuh ruins. Itu open field banget dan banyak banget bukit yang gampang ketembak dari bagian area Pochinki. So kita bakal lihat kali ini dengan zona yang cukup sulit, akankah tim-tim punya solusi atau akan mereka bermain sabar? Dan mungkin bermain seperti victim, clearing di akhir-akhir. Ya, itu yang tadi victim lakukan dan sangat-sangat bekerja dengan baik di match sebelumnya, match yang keempat Miramar. Tapi kalau kita berbicara ruins, ini adalah kota atau area yang cukup tricky juga karena banyak reruntuhan-reruntuhan dan juga banyak sekali bebatuan yang kalau kita masuk dengan vehicle keluarnya juga cukup sulit kalau udah di press sama tim lain. Betul, ya balik lagi sih. Semua tim itu pasti punya juga gameplay mereka masing-masing. Ada yang memang suka ke tengah, dijepit kiri kanan pun gak masalah, gue bisa clear. Ada juga yang gak mau kejepit. Gue lebih milih main di pinggir circle, dikejar blue zone, tapi cuma nge-clear lawan depan gue. Itu kan beda-beda gitu, dan pasti juga gak ada strategi yang sempurna. Tinggal eksekusi seperti apa. Karena mau strateginya itu cemerlang, mau segimana juga kalau kita nggak bisa eksekusiin, hanyalah sebuah teori jadinya. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat nampaknya Maruzama berada di area ini bersama dengan Onyx. Mereka tadi di dekat-dekat Gregopol itu harusnya ada di hospital pemain-pemain dari Maruzama. Betul, tapi tampaknya kita bakal lihat juga kali ini dari tim Araki Rio. Setelah school didamaikan kali ini mereka turun dan bisa looting dengan cukup tenang hati. Sembari kita bakal melihat juga di daerah Primors, tampaknya dari tim GD juga sudah mengisi area ini. Kota yang mereka sudah turuni sejak pertama kali debut season lalu. Dan masih menjadi kekuasaan mereka sementara waktu ini. Tapi memang dari tim GD musim ini gue lihat agak sulit memainkan pinggiran zona. Dengan muncul-muncul tim seperti Victim. Dengan muncul tim-tim lain yang cukup galak main di pinggir-pinggir zona. Mereka punya lawan-lawan baru gitu. Livescape juga season ini bisa dibilang ini saatnya mereka mateng. Season lalu kan mereka minggu pertama goyang. Minggu pertama goyang, minggu kedua itu sama minggu ketiga tuh mainnya biasa aja. Betul. Baru grand final baru-baru nge-up. Sekarang dengan masuknya player-player baru, dengan gameplay yang sudah mereka tekuni, dimatengkan gitu kan. Gue rasa ini Livescape dari awal aja udah jadi satu kontender yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Ya, pastinya karena mereka juga merupakan juara bertahan, mereka ingin mempertahankan gelar tersebut. Ingin menjadi satu tim pertama dari Indonesia yang back to back champion mungkin karena sampai sekarang, sampai musim yang keempat atau season yang keempat belum ada tim yang mendapatkan back to back champion maksud saya di grand final. Kalau di regular season memang selalu Bigetron. Iya, 3 musim ya? Ya.
3 musim Bigetron, tapi untuk Grand Final dan bisa dibilang juara Indonesia itu selalu tuker-tukeran. Betul. Dari Bigetron sampai ke Aerowolf, sampai season lalu itu adalah Geek Fam yang sekarang berganti nama jadi Livescape. Ya itu dia. Walaupun kalau kita lihat dari regular seasonnya pun berbeda. Bigetron season pertama, season kedua, dan season ketiga itu sangat-sangatlah berbeda sekali. Season pertama mereka di regular season juara dengan cara yang cukup mudah atau mereka mendominasi turnamennya. Tapi season yang kedua mulai goyah. Season yang ketiga mereka juara di regular season dengan cara yang cukup sulit untuk didapatkan. Bukan juara gampang gitu. Dan di season yang keempat kali ini kalau sampai mereka bisa mendapatkannya lagi di regular season, pasti akan memanjangkan rekor mereka untuk selalu mendapatkan gelar juara di regular seasonnya. Betul, tapi balik lagi season 4 datang dengan tim-tim yang jauh lebih keras dengan dibanding season sebelumnya. Kedatangan player-player yang baru tapi tentunya lapar juga. Ini akan menjadikan tantangan juga nggak cuma untuk tim-tim yang tadi veteran, tapi tim-tim yang baru datang aja lawannya udah keras banget. Ya bagi ini PR untuk semua sih, apalagi dengan tim-tim baru seperti SUBG gini. Tim yang benar-benar datang sebagai kuda hitam. Tiba-tiba lolos ke PMPL. Mereka main galak banget sih menurut gue. Mereka bahkan berani nge-push BTR juga di beberapa game sebelumnya. Dan berhasil menang gitu lawan BTR. Dan ini bukan cuma masalah kayak oh mereka berhasil ngalahin siapa. Tapi mentalnya itu loh yang gue lihat. Keberanian untuk inisiasi serangannya. Betul. Dan terlepas dari lawannya itu siapa. Mereka tuh nggak, ibaratnya nggak pandang nama lah. Gue lawan siapa itu cuma sekedar lawan. Bukan nama-nama doang yang diperhatikan. Karena jujur gitu gue berapa kali lihat tim-tim itu. Kalau misalkan mereka punya mental bahwa ini musuh ya cuma lawan aja, gak perlu terlalu diperhatikan siapa namanya, itu pasti memiliki tingkat kepedean lebih tinggi. Ya itu mentalitas yang harus ditanamkan oleh semua tim yang berlaga di sebuah turnamen. Tapi yang menarik tadi, dari pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain Maruzama. Padahal kita tahu Maruzama ini juga beberapa kali fight dengan Bonafide di area Rozok. Walaupun memang fight yang terjadi itu statistik mengatakan Bonafide lebih unggul di area Rozok. Dan di match kali ini menariknya adalah Maruzama tidak turun di Rozok padahal Bonafide gak bermain. Ya baik lagi sih ini mungkin dari pertimbangan mereka juga. Ada karena gue mendengar juga beberapa diskusi gitu ya dari beberapa player juga mereka bilang kita kalau pindah-pindah kita harus mikirin juga nanti di Super Weekend. Kita harus mikirin juga Grand Final. Kalau kita pindah-pindah terus nggak punya tempat yang tepat gitu, nggak punya tempat yang kita stay, ya kita pusing nantinya. Ibaratnya solusi sementara tapi jadi PR ke depannya. Ya, yang dipikir oleh semuanya adalah jangka panjang ya. Karena semuanya juga punya target panjang, punya target jauh yang pastinya ingin menjadi juara, ingin lolos ke SEA juga mewakili Indonesia. Tapi target-target tersebut harus diawali dengan sebuah langkah kecil masuk Super Weekend dulu. Betul, ya baik lagi semua tim itu obatnya beda. Kalau mereka lagi ada masalah atau bilang tanda kutip lagi ada sakitnya gitu ya, solusinya beda. Ada yang butuh solusi instan, ada yang butuh solusi jangka panjang. Tergantung lah. Kalau misalnya lagi butuh banget poin, udah nggak mikirin jangka panjang. Yang penting gue masuk Super Weekend gitu kan. Tapi kalau misalnya timnya oke gitu kan nggak masalah, mereka lebih mikirin oh gue pede, gue poin gue juga cukup aman, gue mending cari tempat yang lebih fleksibel buat kedepannya juga, nggak ada tabrak-tabrak sama tim lain. Ya nampaknya butuh sampai match kelima supaya membuat saya Bang Flo maksud saya ngobrol di awal ya. Karena dari match pertama sampai match keempat gak ada ngobrol di awal. Iya, game pertama perang di school. Iya benar. Terus perangnya di tempat-tempat kayak seperti antara Onyx dan juga tadi tim Aura. Dan menuju ke game 5, tadi game 4 sebenarnya juga nyantai sih early game. Baru bisa ngobrol-ngobrol dan di game kelima ini baru kerasa ngobrol-ngobrolnya lebih santuy. Ya betul sekali, tapi ternyata pemain-pemain yang bermain di match kelima ini tidak membuat kita ngobrol terlalu lama karena tiba-tiba ada yang melakukan tembakan dari Supply Bank. Tim yang memang kalau kita lihat track record yang nggak banyak diketahui oleh lawan-lawan mereka di PMPL season yang keempat. Betul, tapi baik lagi tidak memiliki track record yang terlalu jelas. Ini bukan berarti tim SUBG ini dapat dipandang sebelah mata. Mereka adalah tim yang mengerikan banget dan sangat-sangat hebat dalam masalah 4 lawan 4. Nge-push lawan. Karena balik lagi SUBG, gue rasa ini adalah tim dengan kemampuan individu yang tinggi banget dan terlihat gitu, mereka ketika dapat chance-nya, mereka nggak pernah gagal. Ya, betul. Berapa kali loh mereka ikutin, ya dia dapat jalur gitu, dapat jalur yang waktunya bisa dibilang jalur khusus lah ya. Tapi nggak pernah gagal gitu mereka dalam setiap pertandingan yang mereka jalani. Ya itu dia, tapi kita juga masih menunggu ya seorang hoki yang belum bermain nampaknya ya di hari ini. Karena masih disimpan nampaknya sebuah secret weapon ya bisa dikatakan si hoki ini untuk pemain-pemain Supply Bank. Tapi ya ini dia Takai juga datang menjadi penantang melakukan tembakan-tembakan. Oh ngetes aim. Ngetes aim. Ngetes aim. Tes recoil. Tes recoil betul. Ya, tapi deket dengan tim Takai tadi depannya di compound depannya mereka tepat itu ada lawan lain yang belum terpantau siapa namanya, tapi sembari kita liatin tim-tim lain rotasi ada tim NFT yang kali ini santuy-santuy aja tempelin blue zone, it's okay, muter ke jarak jauh dan mungkin mengambil bagian gergopol atas karena biasa NFT gitu suka ngambil jarak-jarak jauh.
Ya, ini dia kita kembali ke arah Takai. Ternyata zone yang sangat dekat dengan Takai. Ini adalah dua tim yang juga nggak boleh buang peluang. Mereka harus ngegas secepat mungkin. Mereka harus mendapatkan tempo yang mereka inginkan secepat mungkin. Karena dari match pertama sampai match keempat belum terlihat dua tim ini. Betul, ini adalah tim yang kali ini patut diwaspadai tapi belum menunjukkan performa terbaik mereka. Sedangkan Zone, terakhir mereka turun nggak di school gitu ya, di Wrangle. Mereka memiliki performa yang meningkat dengan pesat banget. Ya. Apakah mereka kali ini bakal bisa maksimalkan posisi baru mereka dengan rotasi yang so far so good gitu, masuki zona kita yang kedua kali ini. Dan tadi juga terpantau Gremory yang bermain untuk Takai. Ini adalah pemain yang bisa dikatakan juga digadang-gadang akan menjadi superstar baru untuk PUBG Mobile Indonesia. Betul, ini pemain yang waktu itu gue sama Pasta ya, sempat bilang, wah ini orang jiggle-nya, gerakannya lincah banget. Dan ternyata gak lama kemudian dia juga direkrut oleh tim Takai dan di off-season dia bermain sangat baik. Ya, tapi kalau kita berpindah ke arah Keshi, pemain dari Onyx yang ternyata kali ini dekat sekali dengan pemain mereka, ada Boom yang langsung kotar-kacir rotasinya ditembak oleh seorang Keshi dan juga pemain-pemain Onyx yang lainnya sudah melakukan setup di area tersebut. Betul, tapi dengan Boom kali ini harus pindah posisi. Mereka masuki posisi cukup riskan juga. Di daerah open field mereka kepisah ke beberapa arah yang berbeda dan harus nyatu kembali. Tapi resiko ya tentu kalau bisa jauh adalah gampangnya di pick off oleh tim-tim yang berbeda. Sementara dari seorang Fokker tampaknya sudah menemukan satu compound, tapi nemuin compound seorang Ikyar ditumbangkan dan sementara tersungkur ke arah tanah. Tapi dengan backup dari dua teman-teman lainnya. Ya, harusnya ini masih bisa diselamatkan karena pop-up smoke-nya tepat juga untuk dilakukan smoke defensif ke arah sana. Tapi dia pemain-pemain Malzama yang sudah juga memiliki compound terus memberikan pressure dengan M4 kali 6 ke arah compound tersebut atau ke arah smoke tersebut. Betul, kita bakal juga dari seorang Ciel kali ini bakal coba untuk pindah posisi. Kali ini enggak. Apakah mereka dari tim Malzama lebih pilih untuk stay di dalam area mereka, compound mereka karena dekat dengan arah pegunungan juga, cukup luas juga dan kalau memang mereka berani bisa naik sampai ke arah gentong airnya. Betul sekali. Dari Ponbit juga ini dia berada di area Gatka. Selalu Gatka nampaknya kali ini dari 3 Erangel yang dihadirkan. Gatka selalu menjadi tempat rotasi dari semua tim karena memang area circle-nya menuju ke Gatka terus-terusan. Betul, ini Gatka menjadi satu inceran juga bagi tim-tim lain karena ya dari tadi ya kita lihat game pertama kurang lebih Hargatka. Game kali ini Erangel yang terakhir pun menuju ke Hargatka. Yang berarti ya ini PR tambahan lah bagi mereka. Tapi sembari tempat ini juga dari tim NFT tampaknya muter-muter area Ruins mencari sekiranya tempat-tempat yang enak untuk diisi. Mereka dekat dengan tim SG kalau nggak salah. Ah itu dia kanan SG. Dan di sebelah mereka juga setahu gue ada tim RRQ tadi yang ngisi bagian Ruins ya. So ini dari tim NFT cukup kejepit kalau mereka berhenti tepat di sini nih. Ya, tapi Spavel melambatkan gerakan dari Dacianya. Walaupun memang masih bergerak juga dan drone ini dia pemain-pemain NFT yang lain. Cukup menjanjikan sebenarnya permainan NFT di hari ini ya Bang Flo ya. Betul, mereka bermain yang cukup konsisten dan terlihat memang mereka pastinya punya pengalaman yang cukup tinggi juga. Mengingat mereka semuanya adalah mantan pemain PMPL, bahkan 3 member mereka, Swavel, Drone dan juga Ramones adalah mantan wakil Indonesia di kancah internasional. Nah, pengalaman memang sudah dimiliki, sudah bisa dikatakan mengalami asam garam dunia per PUBG Mobile-an ya. Karena memang kalau kita lihat ini dia hanya membutuhkan sebuah chemistry mungkin. Walaupun chemistry itu juga sudah didapatkan karena mereka sebenarnya kenapa mau bermain di NFT karena ini adalah dream team mereka. Dibilangnya kayak gitu. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim RRQ sudah bertemu juga dengan tim NFT di mana 3 player mereka bahkan sudah di take down oleh tim RRQ. Tampaknya di HBD sama lawannya dan sekarang tinggal seorang drone yang ditangkap oleh victim kali ini langsung dipulangkan karena lobby di posisi ke-16 tanpa membawa satupun poin. Belum selesai kita bahas tentang NFT, ternyata langsung terkat rotasi mereka, ada HBD yang terjadi. Dari sisi lain Lefcap juga akan coba mulai melakukan cut rotasi ke arah pemain-pemain dari Alter Ego yang sedang melewati jalur mereka atau compound mereka. Betul, kita bahkan juga dari seorang dinosaurus sudah melihat dan sudah memantau ke sekitar area mereka. Mereka nempatin ujung dari zona yang berarti yang utama mereka harus lakukan adalah pastiin depannya kosong, pastiin belakang nggak ada yang backstep. Kiri kanan nggak terlalu masalah. Yang penting adalah jangan sampai ada orang di depan mereka dan menghalangi rotasi next step mereka. Jangan sampai ada orang di belakang mereka dan coba take over posisi mereka. Itu kunci main di pinggir zona. Dan ternyata 2 tim yang turun di area Milta dan Farm yaitu Bigatron dan Void masih terjebak di area Blue Zone. Tapi kalau kita lihat ini dia Void dan Bigatron yang tadi sudah saya katakan mereka sedang fight, ternyata ada bakaran yang coba dilakukan, ada M249 yang digunakan ternyata oleh seorang Licin dari tim Void Esports.
Betul, tampaknya dari BTR cuma Ryzen yang keluar dari kuncian tim Void. Kali ini tim Void tampaknya pengen coba menghabisi tim BTR yang nggak bisa gerak kemana-mana. Termakan dan tersakiti oleh sakitnya Blue Zone. Lemparan bom juga ditumbangi oleh seorang aimbot ke atas. Belum menemukan targetnya. Cukup memberi damage ke arah Zuxi. Tapi dari jarak jauh Ryzen memberikan backup yang sangat baik. Bahkan menumbangkan seorang aimbot. Akankah Ryzen datang untuk nge-backup atau akankah Ryzen stay di sisi angle jauh dan coba nge-backup dari jarak yang cukup jauh kali ini? Ya, tapi backupan dari Ryzen benar-benar akurat dan dia punya angle yang berbeda kali ini dengan pemain-pemain Bigetron yang lain. Ini bisa jadi game changer juga untuk Bigetron menumbangkan Void atau justru Void dengan 4 pemain yang berada di satu area yang sama. Melawan 3 pemain saja dari Bigetron akan membuat pertahanan mereka bisa ditembus atau pertahanan Bigetron bisa ditembus oleh ganasnya penyerangan dari Void. Betul, kita pakai juga reverse edge sudah mulai dipakai juga oleh semua anggota BTR. Kedua tim ini nahan sakitnya Blue Zone tapi dari Void mulai nge-push ke atas, mulai walking through the smoke mencari lawan-lawan tapi Licin tertumbangkan terlebih dulu oleh seorang Zuxi. Spray down dari seorang Liquid, dapatin satu juga tapi Liquid perlu melakukan healing secepat-cepatnya karena Blue Zone sudah mulai sakit apalagi OTW zona keempat. Ya, datang kali ini bala bantuan juga dan ternyata kali ini Bigetron satu pemain tumbang akan coba mencari yang selanjutnya. Tersisa satu pemain saja, Ryzen dari sisi jauh dan Ryzen akan menyelamatkan placement point dari Bigetron harusnya. Betul, tampaknya dari BTR kali ini tidak mendapatkan poin eliminasi sementara waktu. Tapi satu persatu dari anggota Void juga mulai berjatuhan oleh sakitnya Blue Zone keempat. Dan Ryzen pun bisa dibilang perjalanan dia cukup jauh kali ini menuju ke arah safe zone. Bahkan dari Void tereliminasi posisi ke-15 hanya membawa 2 poin eliminasi pada ronde kali ini. Ya, dia atau bisa dikatakan Void menumbangkan pemain-pemain Bigetron karena memang tadi jalur rotasi mereka sama-sama dari arah kanan bawah. Tapi ini dirugikan juga dua-duanya ya. Nggak ada yang menang dari fight ini bisa dikatakan. Betul, tapi sembari kita melihat kali ini zona pun sudah bergerak dan hanya menyisakan 10 detik. OTW zona kelima di mana Victim juga RRQ cukup berdekatan bersebelahan. Dua tim sudah mengantongi WWCD pada hari ini. Bahkan dari Victim menyadari bahwa ada tim RRQ. Lihat Misery, langsung coba motongin lower groundnya, mungkin mencari vision, mencari informasi di mana tim RRQ sedang set up. Ya, tapi kalau kita lihat ini dia pergerakan yang dibangun oleh Misery. Benar-benar percaya diri sekali ya pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat mereka berani untuk berjauhan jaraknya walaupun sudah di grup lagi. Dan Gatka nampaknya memang menjadi tujuan dari Suklay Bank, menjadi tujuan dari tim Alter Ego dan tujuan dari Livecap tadi yang lewat begitu saja. Betul, tapi kita perhatikan juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai bertemu dengan lawan-lawan mereka searea dan mereka perlu melakukan clearing, tapi Victim dengan PD-nya langsung menuju ke bagian tengah dan langsung lewatin Livescape, lewatin GD. Akankah ini menghasilkan hasil yang baik karena dari tim Livescape langsung memotong satu player dari tim Victim. Dan kita bakal dari Livescape tampaknya nggak bisa beristirahat karena dari Victim terus mempush mereka, menyisakan 2 member yang masih aktif kali ini. One by one anggota mereka mulai take down dan Takai join the fight dari jarak yang jauh menyisakan Audrey seorang diri dari tim Livescape untuk bertahan dan coba menyelamatkan teman-temannya. Takai seakan membantu Victim tapi justru kali ini Takai lah yang mendapatkan keuntungan kian datang. Dan ternyata granat kill justru dari Nichil area ini atau area yang lainnya lagi. Betul, gue kaget dengan di Victim. Di game sebelum mereka bermain di pinggir zona dengan sangat baik, pada kali ini mereka terobos ke arah tengah. Dan malah ke take down oleh tim Takai dan juga tim Livescape. Dimana Livescape juga ikut tumbang kali ini. Sebenarnya tadi Victim kalau dia nggak memperdulikan pemain dari tim Livecap, dia bisa aja selamat karena bisa aja muter ke sebelah kanan, muter jauh dari pemain-pemain Livecap. Tapi tadi Victim seakan menantang Livecap dan ditumbangkan satu persatu. Betul, tapi kita bakal lihat juga dengan 13 tim tersisa 43. Player masih live kali ini kita bakal lihat dari tim-tim yang masih bertahan dapatkah mereka mendapatkan posisi yang enak di dalam area zona. Sembari kita melihat tim-tim rotasi tampaknya beberapa tim juga sudah mulai harus hati-hati dengan zona yang tampaknya sudah mulai sakit juga. Ya sudah mulai harus diperhitungkan kali ini healing-healing yang mereka miliki dari tim-tim yang berada jauh dari circle selanjutnya. Circle yang kembali berada di area yang cukup terbuka seperti di 2 Erangel yang sudah dimainkan. Dan sama-sama juga berada di area sebelah kiri dari map Erangelnya. Betul, tampaknya dari Takai dan juga tim GD terpisahkan oleh satu gundukan saja di mana dari tim Takai mengambil bekas peperangan tim Livescape juga tim Victim, sedangkan tim GD mengambil mangkok kali ini yang menjaga angle-angle mereka dari tembakan sekitar tapi membuat mereka sangat mudah terkena bom lemparan jarak jauh ataupun jarak dekat. Ya, kalau kita lihat Booms justru akan melemparkan granat terlebih dahulu. Kean juga terpantau di sana masih stay di area tersebut. Dilemparkan belum sampai ke arah Kean tapi dari sisi lain ternyata FJ menumbangkan diri sendiri. Granatnya kita belum tahu apa yang terjadi di sana. Oh, tapi Boom tampaknya kehilangan cukup banyak anggota mereka, hanya menyisakan satu player yang masih bertahan kali ini menuju zona yang kelima yang lagi-lagi menuju ke arah open field. Ini akan sangat menyulitkan bagi tim-tim, tapi Takai menurut gue punya tempat yang terenak. Mereka punya lower ground yang benar-benar menjaga banyak banget angle. Tinggal satu PR mereka, menjaga tim-tim lain supaya nggak mendekat ke arah mereka. Ya, harus ada jarak antara Takai dan tim lain. Mereka harus mengatur jarak tersebut
sedemikian rupa. Tapi Hades mulai melakukan tembakan-tembakan juga. Mini sudah dimilikinya, kali 8 juga sudah siap untuk menumbangkan lawan-lawannya. Mort terpantau di sana dari tim RRQ yang ada. Terlihat smoke sudah mulai di pop up ya. Betul, ini tim RRQ nggak punya cover sama sekali. Sedangkan tim Takai punya rumah. Bener-bener rumah yang bisa ngebuat mereka naik ke atap, membuat vision mereka jauh lebih luas ketimbang tim-tim lain. Dan sekarang tim-tim lain juga sudah mulai mencari solusi nih. Next zone-nya mau kemana? Karena ini open field-nya hanya ada beberapa gunung-gunung yang dapat digunakan sebagai cover. Dan depannya lagi itu open field semua. Yang pastinya gue yakin tim Takai nyayur banget dari posisi mereka. Ini rumah yang benar-benar membuat mereka punya vision yang luas. Plus juga terjaga dari tembak-tembakan area sekitar. Plus mereka di pinggir zona. Yang berarti dari kanan mereka nggak mungkin ada yang nembakin mereka. Betul, tapi Takai mereka dekat dengan tim yang lainnya lagi. Yang lebih enak mungkin adalah RRQ. Walaupun mereka tidak memiliki cover, tapi mereka berada di area yang berbeda. Mereka tinggal menunggu siapa yang selesai fight, baru datang ke arah mereka. Betul, tapi sembari mereka masuk, mereka harus juga memperhatikan pergerakan tim-tim lain. Karena ini bukan zona gede lagi. Meskipun mereka di ujung-ujung zona, itu bisa nembak. Oh, tiba-tiba ada yang datang. Tadi Cryzen melakukan tembakan ke arah depan. Satu pemain dari Slayer yang datang langsung ter-takedown begitu saja. Tapi dari Genesis Dogma juga sangat nyayur sekali. 2 pemain bisa didapatkan, akan coba mencari yang 3 dan juga akan coba melakukan end ke arah satu pemain Maruzama yang sudah tumbang di area tersebut. Betul, tapi kita bakal lihat semua tim sudah mulai memperebutkan spot di dalam area circle yang begitu terbuka. Maruzama, 2 player mereka knock out. Tapi dari tim Onyx juga mulai perang dengan tim DU kali ini. SG mulai kehilangan anggota mereka. Ini kiri, kanan, depan, belakang semua tim mulai berjatuhan anggota-anggota mereka. Hazelnut tampaknya berhenti karena tertabrak. Satu gundukan kecil yang membuat dia berhenti. 11 tim tersisa, 31 yang masih alive. Tapi yang knock udah banyak banget. Oh, Cryzen juga cukup menggila kali ini. Pemain-pemain dari tim Onyx Landak yang masih mencari teman akan coba ditemani oleh pemain-pemain Dewa United yang datang. Dan sangat low, satu pemain Raffi masih bisa menyelamatkan dirinya juga. Casey juga menggunakan first aid di dalam sebuah Dacia kali ini. Permainan yang cukup pintar ditunjukkan oleh Onyx. Sangat siap Cryzen untuk melakukan serangan depan, tapi justru Cryzen yang ter-takedown di sana. Dan entah apa yang terjadi tiba-tiba. Pemain-pemain Dewa United datang satu persatu ke arah jebakan dari Onyx. Betul, kita bakal juga dari seorang Pinky masih berada di belakang, tepat di daerah luar dari safe zone-nya. Dia masuk ke depan dan lagi menunggu dari DU dan juga tim Onyx mungkin perang, sembari dia langsung geser ke kanan, melewati blue zone dan coba masuk ke area safe zone-nya. Tapi kita kayaknya juga tampaknya dari Onyx belum selesai fight dengan tim DU. Mereka masih saling mengunci, masih saling mencari, masih coba untuk saling menumbangkan dan mengamankan posisi area mereka. Tersisa Oki Ozora saja, pemain veteran yang dimiliki oleh Dewa United yang pasti akan menunjukkan kualitasnya juga pengalaman dimilikinya. Tapi dia juga berhadapan dengan pemain veteran yang lain yaitu Casey dari tim Onyx. Mereka hadapan dilakukan, tapi ternyata itu dia bisa berapa satu pemain kan tidak. Oki Ozora masih berputar-putar, bisa keluar dari satu ruangan menuju ke ruangan yang lainnya, berpindah-pindah kali tapi tidak bisa karena ditangkap oleh seorang Casey. Yap, tampaknya dari tim DU tumbang di posisi ke-9 kali ini, menyisakan 8 tim, juga 21 individu yang masih live. Tapi kita lihat juga dan beberapa tim masih saling menumbangkan dalam upaya mengamankan spot di dalam circle selanjutnya. Tampaknya dari tim SG tinggal satu member yang tersisa. Dari tim GD sudah mengamankan posisi juga tepat di ujung zona, tapi Takai mereka nggak akan terburu-buru. Mereka punya space yang benar-benar enak banget di atap rumah mereka. Tinggal menunggu tim-tim lain yang satu persatu mulai saling mengikis di antara mereka. Ini mungkin gameplay Takai seperti gameplay dari Biggerton tadi. Gameplay nyangsang di arah atap untuk melihat vision yang lebih jelas lagi karena mereka punya kembon. Tapi Biggerton kali ini tersisa satu pemain saja, tidak seperti di Iragel yang pertama. Genesis Dogma masih memiliki cukup banyak pemain-pemainnya, bahkan lengkap kali ini 4 pemain berdekatan sekali dengan zone dan ternyata ter-takedown oleh Flexido dari Zone Esport. Ya, kita bakal juga di seorang asa bakal nembak ke arah Takai, di mana dari RRQ cukup dijepit oleh tim Takai, tidak biarkan bergerak dengan bebas. Tapi Takai mungkin akhirnya termakan oleh sakitnya Blue Zone. Lain sisi kita bakal lihat juga ini udah all for everyone sih. Wah, ini benar-benar semua sisi perang dan coba untuk menumbangkan lawan-lawan mereka ke area mereka karena ini open field, man. Ya, betul sekali. Satu tim tidak hanya fokus ke arah satu lawannya, mereka harus fokus setidaknya 2 lawan atau 3 lawan sekaligus dan dari 3 arah yang berbeda, Bang Flo. Betul, ini PR banget sih, terutama bagi tim-tim yang terkunci oleh tim lain, termasuk juga dari tim GD. Kali ini tinggal menyisakan 1 member yang masih aktif, 3 member knockout kali ini. Dari Takai pun belum aman sepenuhnya karena depan mereka juga ada tim RRQ, di kiri mereka juga ada tim-tim lain. Ini baik lagi, ini bukan masalah tembak-tembak lagi, tapi lebih ke survivability. Karena nggak banyak cover yang dimiliki oleh semua tim. Ya, betul sekali. Semuanya berada di area yang berbahaya. Tidak ada tempat yang aman di area ini kalau kita lihat. Betul-betul sangat open area ladang dari Gatka. Kalau kita lihat kali ini, Asa masih menjaga asanya untuk menumbangkan lawan-lawan mereka. RRQ sudah mendapatkan 5 elimination point sejauh ini dan mereka masih
punya 3 pemain yang masih bisa nembak mereka arah depan dilakukan free sebenarnya tapi tidak berhasil Hasan. Betul, tapi balik lagi, nggak ada Emasis yang menyulitkan semua tim. Tapi dari tim Ararki tampaknya sudah mulai fight juga dengan tim Sakai, menumbangkan seorang Gremory, menyisakan Hades juga satu member lainnya. Tepat di ujung zona mereka kali ini. Bahkan pesan dari Peko menemukan juga kepala seorang Boom. Si tapping-tapping kali ini nggak boleh terlalu lama karena mungkin ada tim lain yang datang untuk coba nge-backup lagi. Ya, tapi ternyata bisa didapatkan, ditunjukkan kualitas aim dari seorang Nerpeko. Dengan tatapan tajamnya tadi fokus sekali ke arah satu tim Genesis Dogma menjadi korban selanjutnya dari RRQ Ryu. Betul, tampaknya dari zona pun sudah menguntungkan bagi tim-tim skenario mereka. Dari Maruzama, dari Onyx sangat diuntungkan dengan zona yang kelempar ke sisi bagian utara. Tapi sembari nembak, langsung ada cover fire juga dari tim RRQ yang nembak ke arah tim Maruzama. Takai pun kembali knock-out player-nya, tinggal misalkan 2 player lagi. Asa mengisi bagian ujung dari circle-nya, coba untuk mengitar dan kayaknya tampaknya Mor menjemput Asa dengan kendaraan yang masih survive hingga circle yang ke-6. Wow, ini benar-benar keuntungan yang dimiliki oleh RRQ. Dengan sebuah kendaraan, dia bisa men-setup kendaraan tersebut menjadi sebuah cover juga. Ya, akan kita lihat granat dimasak oleh seorang Raffi, melemparkan ke arah seorang Mort, akan berhasil dan berhasil itu dia Mort tumbang. Akan menjadi sebuah momentum untuk Raffi, tapi justru ada granat balasan. Akankah berhasil membalas knock dari rekannya meledak di sana, tapi masih ada jarak antara granat dan juga Raffi. Straight ke arah depan, Raffi bisa mendapat satu orang dan itu dia. Akhirnya mod pun didapatkan oleh seorang Raffi dengan sebuah MG3. Ya, tapi dari seorang Raffi masih bertahan juga di balik fortingannya dia. Memang dari Raffi ini tinggal satu orang lagi yang bertahan dari tim Onyx tentunya. Tapi dari Raffi terus mencari kill-kill tambahan di mana Nerpeko tertangkap juga oleh seorang Hades. Tampaknya kiri kanan RRQ dijepit oleh 2 tim yang berbeda. Di mana Maruzama Kingu enak banget. Tinggal nontonin 3 tim lainnya perang. Ya, Kingu tinggal menjadi penonton saja, mencari tempat terenak untuk menyaksikan peperangan yang terjadi dan mungkin akan keluar saat momentumnya tepat. Tapi Takai ini di atas angin posisinya karena mereka menjadi satu-satunya tim yang memiliki 3 pemain yang masih bisa nembak. Betul, yang lain semua satu-satu tuh. Ya. Di mana Takai masih punya 3. Dan bener aja kan, dari rumahnya Takai memang tuh enak banget posisinya. Bener-bener membuat mereka enak untuk mencari vision, enak untuk nembak juga. Dan akhirnya berhasil dimaksimalkan oleh mereka. Tapi sembari Asa juga mencari poin-poin kill tambahan kali ini. Wow, sangat tajam aim dari seorang Asa. Dan M249 bisa menemukan 2 pemain dari Takai. Tapi Asa ketahuan posisinya oleh seorang Raffi. Dan ini mungkin menjadi momentum untuk Raffi keluar. MVP kita season yang kedua akan membuktikannya apakah dia masih memiliki kemampuan tersebut, Bang Flo. Betul, kita bakal juga kali ini dari tim Onyx, dari tim Maruzama. Ini chance mereka untuk meningkatkan poin mereka dengan drastis. Dengan adanya WWC di depan mereka. Kalau mereka berhasil men-take down tim Takai yang lagi coba nge-revive kali ini. Ya, ini akan menjadi mendebarkan karena Takai berada di atas angin, tiba-tiba menjadi tim yang paling terjepit. Mereka terkena blue zone juga. 1 pemain tumbang, 1 pemain pulang. Gremory akan menyelamatkan seorang Crush. Tapi akankah 2 pemain yang bertahan dari Takai bisa menumbangkan 2 pemain dari 2 tim yang berbeda? Betul, ini dari tadi Maruzama Kingu enak banget sih. Tinggal nontonin keadaan, tinggal menunggu momen juga. Tapi lemparan bom dia ke arah seorang Raffi belum berhasil menumbangkan Raffi yang masih ada di balik fortingannya. Sembari kita melihat juga dari tim Maruzama, mereka tampaknya belum terlalu kelihatan. Seorang Kingu, seorang diri belum terlalu kelihatan juga oleh member-member lainnya. Takai sudah berhasil nge-revive juga 1 membernya. 2 lawan 1 lawan 1. 2-1 melawan 1 lagi. Raffi masih bertahan dan mulai melakukan tembakan dan kembali ditunjukkan skill yang sangat berkelas dari pemain Onyx, Raffi kali ini. Betul, Raffi tampaknya seorang diri sudah berhasil menumbangkan cukup banyak lawan-lawan sekitar area mereka. Bahkan Raffi dari tadi seorang diri loh, dia satu-satunya orang yang dari bertahan sendiri. Berhasil menambahkan kill demi kill bagi timnya. Bahkan Takai yang tadi bertinggal bertiga, sekarang tinggal last man standing, Hades seorang diri. Dapatkah dia merevive Crush? Akankah dia membiarkan Crush tumbang oleh Blue Zone dan dia coba fokus perang dengan 2 lawan depan dia? Ini benar-benar late game yang ideal karena 1 lawan 1. Fight segitiga akan terjadi kali ini. Mungkin Crush tidak akan diselamatkan lagi dan betul saja kill tersebut masuk ke arah Raffi. Tinggal menunggu siapa yang punya utility lebih banyak untuk memainkan utility. Tapi Raffi menunjukkan kembali ketajaman aimnya. Berkelas sekali, MVP season 2 nih bos, senggol dong. Ya, ini Raffi benar-benar mengamuk banget di game kita yang terakhir. Tapi Hades memiliki keunggulan informasi. Dia tahu bahwa Raffi nembakin ke arah kanan. Yang berarti dia tahu posisi kurang lebih Raffi ada di mana. Tapi Raffi tampaknya sudah memperkirakan juga posisi dari seorang Hades. Ada Free Fire yang ditembak oleh seorang Raffi, belum menemukan targetnya. Hades masih ada beberapa rumputan, tapi ini Hades terbuka banget sih. Dia tembakan seorang Raffi. Ini kalau sampai kelihatan dikit, ini Hades abis sama Raffi. Raffi harus bergerak karena blue zone-nya ternyata bergerak kali ini. Tapi ternyata Hades, Takai
menumbangkan pesta yang sudah dibangun oleh Raffi. Raffi sudah membuat pesta, ternyata hilang semuanya karena Hades mengetahui di mana posisi Raffi. Betul, ini benar-benar dari seorang Raffi memperlihatkan permainan yang sangat baik, tapi Takai memang keunggulan mereka terlalu besar. Ya. Punya 3 member, dapat informasi meskipun dia kenok, dia punya informasi. Yang tumbangin gue dari kanan, yang tumbangin temen gue dari kiri. Yang akhirnya Takai gunakan